Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku semuanya, di mana saja berada, mengambil pelajaran dari kematian. Kematian yang seharusnya kembali menyadarkan kepada kita. Yang belum lama ini, seorang artis yang begitu populer, yaitu Marissa Haque. Dia adalah wanita yang solehah, cantik, pintar, sehat, dan segar bugar. Namun tiba-tiba ia pergi mendahului kita, berpulang ke rahmatullah. Kita sudah berkali-kali mendapati peristiwa kematian, dan kadang kita melayatnya. Karena itu yang mati mungkin teman kita. Juga belum lama ini, baru minggu kemarin, saya juga melayat teman seperjuangan di organisasi keagamaan yang baru saja juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang umurnya baru 51 tahun. Saudaraku semuanya, kita pun tahu dan yakin kita tidak tahu kapan maut menjemput kita. Entah besok, entah lusa, entah kapan. Namun kematiannya itu sudah cukup sebagai pengingat bahwa mati itu tidak harus nunggu tua dan tidak harus sakit dulu. Kita pun akan sama dengannya, akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan untuk selalu ingat mati. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan." Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1824, Tirmizi nomor 2307, dan Ibnu Majah nomor 4258, dan Ahmad nomornya 292. Hadis ini hasan sahih menurut Syekh Al-Albani. Mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah bersabda." Saya ulang, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu mukmin manakah yang paling cerdas?' Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, 'Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas.' Hadis riwayat Ibnu Majah nomornya 4259. Hadis ini hasan, kata Syekh Al-Albani. Dari hadis di atas terdapat pelajaran. Mengingat kematian adalah termasuk ibadah tersendiri. Dengan mengingatnya saja, seseorang telah mendapatkan ganjaran, karena inilah yang
diperintahkan oleh suri teladan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Mengingat kematian membantu kita khusyuk dalam salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah kematian dalam salatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam salatnya, maka ia akan memperbagus salatnya. Salatlah seperti salat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan salat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur meralatnya karena tidak bisa memenuhinya. Hadis riwayat At-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Hadis ini hasan. 3. Mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena barang siapa mengetahui bahwa ia akan menjadi mayit, ia pasti akan berjumpa dengan Allah. Jika tahu bahwa ia akan berjumpa Allah, padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawabannya. Mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga lalai akan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kullu nafsin da'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut 57. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafikun 11. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami pada penghujungnya, dan sebaik-baik amal kami juga pada penghujungnya, dan sebaik-baik hari-hari kami adalah hari pertemuan dengan